Shalom, selamat datang Jemaat Still Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat bersama beribadah online. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Senang sekali kita masih bisa berkumpul hari ini, pagi ini untuk kembali kita beribadah. Pagi ini saya baca satu quote yang menarik buat saya. Dikatakan begini, dibandingkan kekekalan, hidup ini hanyalah sekejap mata, tapi konsekuensi dari hidup ini berlangsung selamanya. Hari ini saya sadari satu hal, bahkan kita pun semua harus sadari sama-sama, bahwa hidup kita ini ditentukan Tuhan dan mungkin hanya sekejap mata saja. Tetapi yang kita cari di dunia ini harusnya adalah persiapan buat diri kita untuk menuju kepada kekekalan, untuk menuju pada kehidupan yang selamanya bersama dengan Tuhan. Maka kalau kita sadar akan hal itu, hidup kita tentu saja harusnya mencari Tuhan. Mencari apa kehendaknya dalam hidup kita. Sehingga ketika hari terakhir nanti di hadapan Tuhan, ketika Tuhan bertanya kepada kita, apa yang sudah engkau lakukan di dalam hidup ini? Maka kita bisa menjawab dengan penuh keyakinan, Tuhan, aku sudah mencari Engkau, aku sudah mengikut Engkau, aku mencintai Engkau. Dan Tuhan akan bilang kepada kita, anakku, engkau layak tinggal bersama dengan aku. Sungguh luar biasa, Tuhan kita memberi kita kesempatan setiap hari untuk terus mencari Dia. Maka pagi hari ini kita bawa hati kita untuk beribadah, untuk kembali kita mencari wajah-Nya, mencari hadirat-Nya, mencari apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Dengan rasa syukur kami datang masuk dalam hadirat-Mu. Kerinduan kami saat ini adalah mencari apa yang Kau rencanakan, apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Kerinduan kami saat ini adalah mengenal Engkau, mencari wajah-Mu, sehingga pada saat terakhir nanti Engkau mengatakan, aku mengenal Engkau. Itu kerinduan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, bebaskan kami dari segala keinginan-keinginan dunia yang mengikat kami, yang membuat kami menjauh daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari ini Engkau selalu pegang tangan kami, dan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Sekali lagi kami ucap syukur kepada-Mu Tuhan, dan kami mau siapkan hati kami saat ini untuk beribadah dan memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selalu berlindung dalam naungan-Mu.
Shalom saudara, selamat berjumpa kembali. Apa kabar saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan bersukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai untuk firman Tuhan di hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa menangkap isi hatinya, dan saya mengandalkan dari Roh Kudus, dari Tuhan sendiri untuk bisa diurapi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu di hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk kemampuan, untuk kebahagiaan, untuk keutuhan yang Tuhan tolong bagi setiap kami pada hari ini. Sekalipun kami ada di dalam tantangan, kami percaya Engkau bersama dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, urapi setiap kami untuk kami mendengar isi hati-Mu sehingga kami menangkap seluruhnya dan kami mengerti, memahami, kami belajar untuk melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini saya berikan judul komitmen bagi rencana Tuhan. Temanya masih sama, tema tahun ini adalah pengharapan atau expectation dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 saudara. Dan subtema daripada gereja kita selama 4 bulan ini adalah rencana Tuhan atau God's plan saudaraku. Dan hari ini saya berikan judul komitmen bagi rencana Tuhan. Komitmen bagi rencana Tuhan sebenarnya isinya adalah membangun sebuah kesadaran akan bagaimana kita membutuhkan dan mengandalkan Tuhan. Dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 sampai dengan 60. Saudara, hari ini kita tidak baca seluruh dari isi ayat ini, tetapi di dalam pembahasan nanti ada penggalan-penggalan ayat yang kita akan baca bersama-sama. Puji Tuhan saudara, kita akan memulainya untuk belajar tentang komitmen bagi rencana Tuhan dan membangun sebuah kesadaran. Saudara, kalau berbicara tentang komitmen sendiri, ada beberapa penjelasan tentang ini. Dan di dalam komitmen itu yang jelas ada observasi, saudaraku. Untuk kita mengamati sesuatu, kemudian mencatatnya, ada beberapa hal yang kita jadikan sebagai data-data. Kemudian ketika kita sudah mengumpulkan data, kita bisa melakukan analisa, saudaraku. Setelah melakukan analisa, kemudian kita bisa tuangkan di dalam bentuk apakah tulisan, apakah perjanjian, dan di dalamnya kemudian kita juga bisa melakukan negosiasi satu dengan yang lainnya supaya ada titik temu, kemudian ada responsibility, ada pertanggungjawaban, ada juga trust, saling percaya satu dengan yang lainnya, kemudian ada kesetiaan untuk bisa membangun sebuah komitmen ini, dan ada juga persetujuan yang perlu kita sama-sama lakukan, saudaraku. Ini adalah komitmen. Bagaimana dengan Tuhan? Dengan Tuhan pun seperti itu, saudaraku, yang kita lakukan. Tuhan memberikan firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya, kita mengerti, kita menangkap, kita mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Kemudian Tuhan melakukan tuntunan di dalam setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita jalani di dalam proses itu. Tuhan bersama saudara dan saya tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya, saudaraku. Puji Tuhan. Kita lanjut, saudaraku, tentang definisi dulu ya. Saya ambil dari 2 hal saja. Yang pertama, misalnya definisi kalau dalam sebuah company. Apa itu definisi dari komitmen, saudaraku? Keadaan atau kualitas yang didedikasikan, yang dipersembahkan untuk suatu tujuan, aktivitas, atau yang lainnya, saudaraku. Jadi itu definisi di dalam sebuah company, biasanya sebuah lembaga secara bersama-sama, maka itu dapat didefinisikan keadaan
atau kualitas yang didedikasikan. Jadi saudara dan saya masing-masing mempunyai kualifikasi untuk kita bisa melakukan sesuatu. Jadi untuk satu tujuan atau aktivitas dan lain-lain. Di dalam dunia bisnis, saudaraku, suatu perikatan atau kewajiban yang membatasi kebebasan bertindak. Jadi kalau di dalam dunia bisnis, tentu ada agreement, ada perjanjian, ada kesepakatan yang telah diambil dan disetujui. Kemudian masing-masing mengikatkan dirinya di dalam kewajiban-kewajiban. Dan itu semua membatasi kebebasan untuk bertindak, dalam arti kita nggak bisa sembarangan dan kita mesti melakukannya dan menepati janji dari proses yang tadi telah disepakati bersama, saudaraku. Ya, nah, itu contoh dua definisi misalnya. Nah, saudara, kita akan masuk ke dalam intinya, tapi sebelum masuk pada intinya ada pertanyaan, saudaraku. Pertanyaan yang pertama, apakah ada hubungan antara komitmen seseorang dengan penggenapan rencana Tuhan? Saya coba tarik sebuah kisah, saudara. Saudaraku pasti ingat tentang Abraham, bukan? Jadi waktu Abraham dipanggil Tuhan dari tanah nenek moyangnya di daerah Ur atau Kasdim, kalau tepatnya sekarang itu di sekitar Mesopotamia atau Irak dan Iran di situ, saudaraku, atau Irak lebih tepatnya, saudara. Kemudian dia meresponi dengan dia percaya kepada apa yang disampaikan Tuhan, bahwa dia akan meninggalkan tempat tinggalnya dari dia lahir atau tanah kelahirannya, menuju satu tempat yang disebut dengan the promised land atau tanah perjanjian. Dan dia bergerak, saudaraku. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Abraham tentang atau dari yang disampaikan Tuhan itu merupakan bagian dari sebuah komitmen. Dia mendengar, dia mencoba memahami, dia mengerti, dia percaya, ya trust gitu. Kemudian dia mengambil langkah, dia berjalan. Nah, bayangkan kalau Abraham tidak mempunyai komitmen, saudaraku, kira-kira tergenapi atau tidak untuk janji Tuhan itu? Ya, saudaraku tentu punya jawabannya. Yang kedua, apakah komitmen hanya sampai pada area pikiran atau perasaan saja, atau sampai ke area yang lain? Nah, nanti yang ini tidak akan dijawab sekarang, sambil kita berjalan membahas tentang komitmen dalam rencana Tuhan ini, kita akan menemui, saudaraku. Kemudian yang ketiga, bagaimana Stefanus yang berkecimpung di marketplace, di dalam dunia usaha, itu menerapkan komitmen di dalam kehidupannya. Komitmen-komitmen di dalam dunia usaha, komitmen-komitmen bagaimana sebagai orang percaya dan kewajiban dia untuk melayani Tuhan dan ikut ambil bagian di dalam komunitasnya untuk bekerja sama dengan para rasul di dalam konteks pada waktu itu. Nah, bagaimana dia menerapkannya, bagaimana dia mengaplikasikannya, nanti kita juga akan pelajari di bagian-bagian berikut dari pembahasan kita hari ini. Saudaraku tetap semangat ya. Sampai di sini saya harap saudaraku bisa menangkap tentang pendahuluan ini, dan kita akan lanjut, saudaraku. Ada satu pertanyaan lagi, dari mana datangnya komitmen, saudara? Inilah yang kita akan pelajari hari ini. Dari mana datangnya komitmen? Perhatikan komitmen Stefanus dengan memperhatikan apa yang ia katakan dan sikap yang ia rasakan. Perhatikan komitmen Stefanus dengan memperhatikan apa yang ia katakan dan sikap yang ia rasakan. Kita akan melihat, saudara. Nah, ada beberapa poin, ada 6 poin yang saya mau ungkapkan, saudaraku ya. Kalau saudara mau mencatatnya, saudaraku siapkan catatannya. Bagi saudara yang mau untuk fokus dan memperhatikan, saudaraku silakan. Masing-masing kita diberikan kemampuan untuk bisa mengerti ini dengan berbagai cara, dan masing-masing itu unik, saudaraku. Yang pertama, datangnya komitmen itu dari dia atau Stefanus itu memiliki hadirat Tuhan dalam hidupnya. Jadi dalam setiap proses hidupnya, dia itu dapat mengerti, dapat merasakan bahwa ada hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ini tepatnya di ayat 8 dan ayat 15 dari Kisah Para Rasul 7.
Saya ajak saudaraku untuk membaca dulu Kisah 7 ayat yang ke-8. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak. Lalu ia menyunatkan pada hari yang ke-8 dan Ishak memperanakkan Yakub. Dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Nah, artinya apa? Stefanus itu mengerti benar tentang firman Tuhan, dia paham benar. Jadi pada waktu pertanggungjawaban diminta dari dia, dia ungkapkan firman itu. Dia sampaikan firman itu. Jadi pada zaman Abraham itu ada perjanjian yang namanya perjanjian sunat, saudara. Ayat yang ke-15, lalu pergilah Yakub. Tadi kan Abraham punya anak Yakub dan dari Yakub lahirlah bapa leluhur orang Israel. Pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal. Jadi Yakub meninggalnya itu di Mesir, saudara. Ia dan nenek moyang kita. Jadi sebuah perjalanan yang harusnya kan mereka tinggal di tanah perjanjian. Tapi kenapa suatu waktu mereka harus hijrah, pindah ke Mesir. Kemudian setelah itu Yakub meninggal di sana, saudaraku. Apakah ketentuan Tuhan akan tetap di Mesir? Tidak. Ini semua merupakan bagian dari proses umat pilihannya untuk melaluinya. Ya. Jadi apa yang dirasakan oleh Stefanus? Dia memiliki hadirat Tuhan dalam hidupnya. Karena dia memiliki hadirat Tuhan, dia selalu terkoneksi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak mudah dia lupakan. Dan Roh Kudus itu tugasnya mengingatkan akan setiap firman yang tinggal atau yang pernah kita terima. Itu muncul di dalam dirinya dan dia bisa menyampaikan itu. Karena orang-orang di zaman gereja mula-mula dan Stefanus itu ikut membantu untuk menolong, mengatur semua urusan meja. Maksudnya urusan-urusan diakonia dan yang lain-lain. Supaya para rasul bisa fokus dengan firman Tuhan. Dan ketika dia melakukan itu sebagai seorang marketplace yang berhasil dan sangat dipercaya, ternyata ada orang-orang yang tidak setuju. Tidak setuju dengan prinsip atau konsep yang ada pada Stefanus, saudaraku. Resiko sebuah pelayanan, ya. Tetapi dia memiliki hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Itu poin yang pertama. Itu datangnya komitmen, saudaraku. Kita lihat poin yang kedua. Dasar komitmennya adalah kebenaran firman Tuhan. Itu dari Kisah 7 ayat yang ke-2 sampai dengan 39. Tetapi tentu kita tidak baca semua. Ada perikop kecil di kisah-kisah Rasul ini, mulai ayat yang ke-9, itu Israel memberontak melawan Allah, saudara. Kisah 7 ayat 9 ya, saya bacakan. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Artinya apa? Pada waktu Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan, dia menceritakan mimpi itu sebagaimana adanya. Ternyata kakak-kakaknya, saudara-saudaranya tidak setuju, bukan hanya tidak setuju, mereka menjadi tidak suka dengan mimpinya, bahkan orang tuanya pun pernah protes ketika mendengar mimpinya Yusuf. Nah, mimpi itu belum digenapi, mimpi itu sedang berproses di dalam diri Yusuf. Tetapi sudah ada benih-benih iri hati yang ada di orang sekitar itu, saudara. Maka apa akibatnya? Dia dijual ke Mesir. Tetapi dikatakan Allah menyertai dia. Immanuel, Allah menyertai Yusuf. Saudara, kalau Allah menyertai saudara dan saya, ada rasa aman sekalipun di tempat yang tidak aman, saudaraku. Ada amin, saudara. Kisah 7 ayat 20, saudaraku. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Ayat 20 ini merupakan rangkaian yang diceritakan oleh Stefanus untuk menolong umatnya yang dijadikan budak di Mesir itu. Maka perlu ada seorang yang dipakai Tuhan. Maka salah satunya adalah yang dipanggil Musa,
yang boleh dilahirkan dari seorang wanita Yahudi, saudaraku. Dan dia tinggal di rumah ayahnya hanya 3 bulan. Mamanya dengan berat hati harus membuang dia, bukan karena benci, tetapi untuk menyelamatkan Musa. Maka prosesnya dibuang, dibuatkan satu tempat tertentu, kemudian lewat sungai Nil itu, maka mengambanglah bayi Musa. Dan pada akhirnya saudara tahu kisahnya, ditemukan oleh putri Firaun, dan dia diambil karena menarik hati, dia diasuh dan dia carikan inangnya untuk bisa menyusukan bayi ini, dan ditemukan adalah ibu Musa sendiri tanpa diketahui identitasnya bahwa itu ibu dari Musa. Semuanya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Saudaraku, Kisah 7 ayat 39, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Tidak mau taat kepada Musa, mereka menolaknya. Dia pikir pada waktu Musa menolong orang Israel pada waktu sedang diperlakukan tidak baik oleh orang Mesir. Dan orang Mesir itu terbunuh. Dan ketika mereka bertengkar lalu dilerai oleh Musa. Lalu mereka katakan, siapa engkau? Dan siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Apakah engkau akan membunuh kami seperti orang Mesir itu? Ketahuan dia. Dan dia lari, saudaraku, dari tempat itu. Menuju ke padang pasir. Dimulailah kehidupan tahap pertama bersama dengan Tuhan. Dia diproses selama 40 tahun. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Jadi mereka selalu begitu. Mereka selalu, Mesir walaupun hidup di bawah penganiayaan, tetapi lebih dekat kepada rasa nyaman. Saudaraku, orang yang teraniaya kalau sudah cukup waktunya lama, itu lama-lama bisa ada datang rasa nyaman. Saudaraku, hati-hati. Ya, padahal bukan di situ rencana Tuhan. Rencana Tuhan mereka harus keluar dari tempat itu. Jadi poin yang kedua, dasar komitmennya adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi acuan. Dan ketika Yusuf berpegang kepada mimpi dari Tuhan, dan ketika dia menyatakan saudara-saudaranya iri dan malah menjual dia. Yang ketiga, saudaraku. Poin yang ketiga, dia melihat, Stefanus melihat ada kesalahan berpikir di masa lampau. Di nenek moyangnya. Dan kesalahan berpikir itu mesti diubah. Kalau saudara membaca di Roma pasal 12 yang kedua, kita itu diminta untuk berubah oleh pembaruan budi kita. Transform your mind, transform our mind, saudaraku. Artinya pikiran kita itu mesti ditransformasi, diperbaharui, begitu. Ya, di ayat 39-41, saudaraku. Ini berbicara tentang kemah Tuhan yang sejati, ya, kemah Tuhan sejati. Kisah 7 ayat 40. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Pada waktu Musa menghadap Tuhan, saudaraku, dan lebih kurang selama 40 hari itu, terlalu lama bagi orang Israel pada waktu itu, dan mereka meminta kepada Harun. Mereka meminta kepada Harun supaya dibuatkan Allah dalam huruf kecil. Nah, ayat 41, lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita. Mereka lihat, bangsa-bangsa lain di sekitarnya juga punya Allah yang bisa dilihat, bisa diraba dan lain sebagainya. Dan bisa datang di situ, bisa mendekat. Mereka seperti itu konsepnya. Konsep Allah yang menyelamatkan mereka lewat Laut Merah, Laut Teberau. Itu ternyata sejauh anak lembu emas, saudara. Kasihan memang. Ya, mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Nah, Stefanus melihat sebenarnya ada kesalahan berpikir di masa lampau. Jadi pengenalan akan Tuhan, konsep di dalam pikiran mereka tentang Tuhan, itu ternyata berbeda, saudara. Karena kondisi-kondisi yang seperti inilah, maka Stefanus sadar
dan dia melihat kesalahan itu sebabnya perlu diubahkan, dan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tujuan supaya orang-orang Israel pada waktu itu bertobat, begitu. Ya, oke. Kita lihat yang berikutnya. Yang keempat, saudara. Dia melihat perlawanan dari pemimpin agama. Pemimpin-pemimpin agama yang hidup dengan cara agamawi. Bukan hidup dengan cara yang benar seperti yang firman Tuhan katakan. Aturan-aturan agama sedemikian rupa dia penuhi. Tetapi pengenalan yang sungguhnya terhadap Tuhan, dia tidak jalankan. Bagaimana dia melakukan di depan manusia untuk dilihat oleh manusia, dia pertahankan. Tetapi dia tidak melakukannya untuk Tuhan yang sebenarnya tidak dia lihat, tetapi sungguhnya yang melihat dari tempat yang tersembunyi itu, saudaraku. Jadi dalam konteks ini Israel melawan Roh Kudus. Pasal 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Nah, ini Stefanus mengatakan kepada orang banyak pada waktu itu. Dia katakan, kamu ini keras kepala, yang tidak bersunat hati. Sunat secara fisik, yes, tapi hatinya enggak. Sunat telinga, sehingga tidak bisa mendengar kebenaran. Dan yang dilakukan adalah ada pemberontakan, menentang Roh Kudus. Dan ketika dia mengingatkan ini, maka dia dianggap sebagai melawan para pemimpin itu. Dan memang dia melihat ada perlawanan dari pemimpin itu. Ketika dia melihat perlawanan dari pemimpin itu, apakah komitmennya kendor, saudaraku? Apakah komitmennya surut? Ternyata tidak. Sebaliknya, dia makin terus menyampaikan kebenaran firman itu supaya mereka sadar. Begitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, saudaraku. Stefanus itu mengarahkan pandangannya pada Yesus yang adalah kebenaran. Itu ada di ayat 55. Akibatnya kan Stefanus dirajam, saudaraku ya. Ayatnya kita baca. Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi pada waktu itu Stefanus dilempari batu, dihujani batu, dirajam. Tapi pada saat yang seperti itu, dia melihat, dia menatap ke langit. Karena dia penuh dengan Roh Kudus, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di ayat-ayat yang lain, waktu Yesus naik ke sorga, dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, saudaraku. Tapi di sini dikatakan Yesus berdiri. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Sebagai bentuk penghargaan dari seorang yang bernama Stefanus, yang imannya demikian bertumbuh di dalam masa perjanjian baru ini, di mana gereja mulai bertumbuh, dan dia berani mempertaruhkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi poin yang kelima ini, datangnya komitmen itu, pada waktu Stefanus mengarahkan pandangannya pada Yesus yang adalah kebenaran. Ketika kita menghadapi kesulitan, pandangan kita arahkan kemana, saudara? Kalau pandanganmu dan pandanganku diarahkan kepada Yesus, puji Tuhan. Karena memang itu yang Tuhan harapkan bagi setiap kita. Yang keenam, saudaraku, dia mempertahankan perspektifnya, cara pandangnya. Jadi komitmen itu membuat seseorang mempertahankan cara pandangnya. Ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dia meninggal, saudaraku. Stefanus sebagai martir. Stefanus berani mempertaruhkan hidupnya. Dan dia sebenarnya mempertahankan perspektifnya, saudaraku. Cara pandangnya tentang Tuhan itu memang demikian. Dan dia tidak mau kompromi. Dan dia tidak mau digeser, sekalipun taruhannya adalah hidupnya. Dia akan tetap pertahankan. Haleluya.
saudaraku ya. Jadi ada 6 hal yang saudaraku bisa lihat bersama-sama tadi. Nah, saudaraku, komitmen. Di dalam komitmen itu, saudaraku, ada sharing, ada koneksi, ada partner. Akibat partner itu bisa saling support. Ada persetujuan. Kemudian bagaimana hasilnya, outcome-nya seperti apa. Accountability-nya, pertanggung jawabnya seperti apa. Bagaimana dengan keputusan-keputusan yang diambil. Bagaimana dengan kondisi-kondisi dan situasi-situasi. Bagaimana dengan summary, ringkasan yang dibuat. Itulah komitmen, saudaraku. Stefanus tahu itu. Dia melangkah dan tetap dia melangkah. Dan dia tetap mempertahankan apa yang menjadi perspektifnya atau cara pandangnya. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya adalah komitmen bergerak melewati pikiran dan emosi dan langsung menuju pada kehendak yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, tadi kan pertanyaan yang kedua di awal kan ada, saudaraku. Apakah komitmen itu hanya sebatas pada pikiran dan perasaan? Oh, ternyata tidak. Tetapi komitmen itu melewati pikiran, emosi, dan langsung menuju pada kehendak yang dipimpin oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dengan firman-Mu, ajar kami untuk memiliki komitmen yang murni di hadapan Engkau, sehingga Tuhan rencana-Mu tergenapi dengan sepenuh-penuhnya di dalam kehidupan kami. Kami sadar komitmen bukanlah mengandalkan kekuatan kami, tapi komitmen diinspirasi dari firman-Mu dan penyerahan total kepada Tuhan untuk kami mencapai tujuan dan sasaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, saudaraku, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada setiap saudara dan melepaskan damai sejahtera. Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar, diberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, rumah tanggamu, buah kandunganmu, pelayananmu, dan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap saudara. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.